Saat ini kita ada di Sukabumi, kita mau bantuin klien kita yang namanya Adel ya. Iya, namanya Adel. Adel ini pengen mencari biijah. Ya ini jarang banget dan tumben banget tuh ya. Ada seorang anak perempuan namanya Adel pengen mencari bibinya. Katanya dia udah deket banget sama bibinya dan selama ini bibinya ngerawat, ya mendidik dia, pokoknya jagain dia selama orang tuanya ini divorce ya. Adel umurnya 25 tahun, sebentar lagi dia mau menikah dan dia pengen di pernikahannya ini dia pengen dihadirin sama bibi pengasuhnya. Ya udah pengen tahu lebih jelasnya kita janjian sama Adel nih di daerah sini ya. Share location-nya udah tepat ya Feli ya. Iya tadi kita udah telepon juga, dia lagi on the way ke sini ya. Ya kita langsung aja ketemu sama Adel, nanti bicara banyak sama Adel ya. Yuk. Adel sendirian ini? Ya, aku sendiri. Ini kita mau ngobrol di mana ini enaknya? Jadi gini Kak, Gimana? kayaknya kita harus ketemu sama Ibu Wati. Hah? Bu Ati siapa? Bu Wati itu siapa? Ibu Wati itu adiknya Bi Ija. Oh, adiknya Bija. Iya, aku tadi udah cari tahu sih kalau Bu Wati itu alamatnya di mana gitu. Di situ Adel akan cerita bahwa dia akan mencoba mencari Bi-Ijah lewat adik kandungnya yang namanya Bi Wati. Nah, Bi Wati katanya tinggalnya nggak jauh dari tempat ini. Katanya sih ke sini. Sini ya? Iya. Kita Di mana Bu Watinya? makanya mana ya? Aku belum pernah ketemu sama Bu Wati sih Oh, Kak. belum pernah ketemu. Iya. Ditanya aja sama Bapak ini ya? Iya, boleh. Pak, Ayo, punten coba Pak. hati-hati. Mau nanya, yang namanya Bu Wati yang mana Pak? Bu Wati? Katanya kerja di Ada yang manggil. Dari jauh kita ngeliat ada seorang ibu-ibu yang lagi bekerja, ya, bekerja di situ memanen padi atau lagi ngurusin padinya di situ dan kemudian dipanggil dia dan kemudian diajak ngobrol nih sama kita ini. Kenalan dulu Ibu, saya Mandala Ibu. Waktu gue ketemu sama Biwati di situ, kita sebut nama Bija. Dia agak lupa-lupa inget. Ibu Wati ini teh ini adiknya Ibu Ija. Yang ini kan orangnya. Nih. Iya, betul. Iya, kakak saya. Asli masa lupa tadi mikir-mikir. Bu, aku Adel. Ini gue malah bingung di sini. Loh, bukannya Biwati ini adalah adik kandungnya. Apakah dia sengaja nutup-nutupin atau memang dia bingung gitu loh. Maksud kita apa datang ke sana? Bu Wati, Bi Ija itu dulu kerja di tempat aku. Dia itu yang ngurusin aku dari aku kecil. Sekarang aku mau nikah dan aku mau cari Bi Ija. Bu Wati tahu kan Bi Ija di mana? Kenapa Bu Wati? Kenapa Ibu Wati? Enggak, terakhir kan Ibu Ija katanya pamit pulang ya kan? Iya. Ke kampungnya. Ini kan kampungnya Bu Ija kan sini? Iya, dan katanya orang tuanya sakit ya. Jadi dia pulang karena ibunya sakit. Enggak, dia diusir sama Susan. Diusir? Enggak kok, Bi Ija katanya berhenti sendiri. Karena dia mau urus ibunya dia yang sakit di kampung. Jadi dia pulang ke sini terus dia bilang kalau dia diusir. Kamu tahu kalau diusir Bu Ija? Aku nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Iya, mama aku bilang katanya emang Bi Ija berhenti kerja, katanya gitu. Ibu Wati tahu Bu Ija di mana? Saya nggak tahu dulu Loh, kok memang bisa? pernah tinggal sama saya dan keluarga saya. Terus sekarang pergi kemana dia? Tidak tahu dia sakit liver Sakit? dan harus masuk rumah sakit dan dioperasi. Dia Biwati ini yang ngasih tumpangan dan bahkan Biwati bilang kalau Bi Ija ini sempat sakit parah katanya, sakit liver dan yang rawat adalah Biwati ini. Terus Dia sakit liver tuh sempat masuk rumah sakit. berarti udah operasinya udah selesai operasi. Iya, karena saya nggak punya uang. Heeh. Saya bela-belain ngutang sama rentenir. Buat biaya operasinya. Buat biaya operasi. Terus sekarang gimana keadaannya? Dan suami saya marah sama saya. Selama itu saya selalu ribut-ribut. Pinjam uang
uang keren-keren nggak bisa bayar. Akhirnya utangnya berbunga. Saya ditinggalin sama suami saya. Demi perempuan lain. Saya udah habis-habisan nih. Ya, tadi Bibi bilang habis operasi dia. Terus habis operasi kondisinya gimana Bi Ija ini? Saya nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Emang yang namanya operasinya bukan Bunti. Habis saya pulang, habis operasi di rumah sakit, tiba-tiba dia bilang, Jadi dia dioperasi terus kemudian ngilang Ibu. Ya Allah, kenapa Ibu Wati? Kenapa Ini kok kan dia hilang? orang habis operasi biasanya kan lemes, harus istirahat dulu berapa hari di rumah sakit Ibu. Dia langsung pergi gitu aja. Emang Bu Astagfirullahaladzim. Wati nggak nemenin? waktu itu saya pulang. Nah, terus kemana Bi Ija ini? Pas di situ kita semua lagi bingung, tiba-tiba itu terakhir kapan Bi? Kapan waktu itu operasinya kapan waktu itu? Udah berapa? Kapan? Wati, kamu teh di sini rupanya. Kamu teh harus bayar utang saya, Wati. Saya kasih kesempatan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan, Wati. Kamu belum bayar teh utang saya. Bayar, Wati. Datang seorang penagih utang. 2 orang di situ datang tiba-tiba bentak-bentak teriak-teriak maksa Bu Wati untuk bayar hutangnya. Saya sudah ditagih sama bos saya, Wati. Ya Pak sabar dulu Pak, sabar dulu. Nggak ada, Pak sabar dulu Pak. Kamu tuh harus bayar, Wati. Bapak sabar alasan dulu. mulu. Kamu Bapak, tuh alasan terus, Wati. Bapak sabar dulu. Kamu tuh alasan terus. Kamu tuh harus bayar utang saya. Bapak sabar dulu. Kamu siapa? Iya, saya berusaha untuk bantuin dia, Pak. Ya, enggak sabar dulu. Sabar dulu. Saya urusannya dengan Bu Wati, tidak ada dengan kalian-kalian ini. Iya, saya tahu. Dia utang sudah 5 juta sama saya, belum dibayar. Bayar, Wati. Loh. Emang harus seperti itu ya caranya? Harus dengan kekerasan ya untuk bayar utang? Maki-maki, ditekan di situ, diancam di situ. Ya. Cuma caranya nggak usah dorong-dorong Ya, kayak gitu kasihan dia dong. udah tua, Bang. Kasihan dia udah tua, Bang. Ini apaan? Saya Ya nggak ngomong peduli, baik-baik kan Wati. bisa kan? Kamu Mungkin bayar. Berdiri. mungkin kasih waktu lagi. Bang, jangan gitu orang tua loh, Bang. Kasihan loh abang ini. Dia udah 5 bulan ya belum bayar utang saya. Berapa? Iya, Bang, Berapa saya tahu. utangnya? Saya- Berapa saya utang nggak Bu Wati? butuh kamu. Kita mau selesaiin baik-baik aja. Ya, kita selesaiin baik-baik. Utangnya berapa? Utangnya berapa? Utangnya berapa? Ya Allah Ibu. Oke. Utangnya berapa? Coba bisa. Saya nggak ada urusan sama kalian. Pokoknya Wati harus bayar Wati nggak apa-apa. utang saya. Berapa? Sudah Berapa utang Ibu Wati gue bayar? Emang kamu sanggup bayar utang Bu Wati? Iya berapa utang Bu Wati? 5 juta. Sanggup? Oke gue bayar utangnya Bu Wati. Ya karena Adel kasihan dengan kondisi Bi Wati, ditagih uang dari penagih utang dan dia juga merasa mungkin berutang budi sama Bi Ija. Ya. Akhirnya dia berusaha untuk membantu meringankan hutangnya Bi Wati dengan membayar hutang itu. Ingat ya, kalau tidak bayar, 2 minggu ke depan saya kasih kesempatan, saya tagih lagi kali. Ya, nanti, Iya, Bang, iya. nanti kalau udah dibayar, Udah lama, Bang, udah lama ya, udah ya, 5 Bang, nanti bulan. kalau udah dibayar berarti utangnya lunas, Bang ya. Harus ada hitam di atas putih di sini. Ya jangan ditagih lagi kalau udah utangnya udah selesai. Ya, Bang ya. Ya, setuju Bang ya. Nanti 2 minggu lagi ya. Oke. Adel ya, 2 Ingat minggu ya. lagi berarti. Iya pasti gue Ya, bayar minggu utang Bu lagi Wati. Saya kembali Iya 5 juta. iya. Berarti Adel ini benar-benar sayang loh sama Bi Ija. Dia benar-benar peduli sama keluarganya Bi Ija juga. Mungkin sudah menganggap Bi Ija ini seperti ibu kandungnya sendiri. Parah loh. Makasih ya. Udah mau bayar utang.
nggak apa-apa ibu. Astagfirullahaladzim. Ini udah basah banget dia, ya Allah. Terima kasih. Ibu diantar ke rumah aja. Ibu mana rumahnya? Iya, iya. Rumahnya Ya nggak apa-apa, Bu, Ayo, nggak apa-apa, Bu. Ayo, 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 ayo. Ayo, Bu. Hah? Diantar dulu yuk rumahnya yuk. Nah terus kemana kita cari Bija? Kita belum tahu mau cari kemana. Enggak, tapi itu kurang ajar banget loh, nggak kayak gitu juga kalau mau nagih. Ya ampun. Ayo Bu Wati. Halo? Anto? Iya, Yanto. Tiba-tiba klien kita, si Adel dapat telepon. Begitu dia dapat telepon, dia langsung kaget sekaget-kagetnya. Halo, Anto? Hah? Kenapa? Vero? Terus? Di mana? Dia langsung shock di situ, dia bingung, dia panik dan minta tolong sama kita. Iya, yaudah. Iya, ntar kakak cepet ke sana. Iya. Kenapa? Kak, kayaknya kita harus cepet-cepet ke kosannya Vero. Vero itu siapa? Vero itu adik aku. Nah, kenapa dia? Ini temennya telepon aku, terus kayaknya dia bikin ulah lagi. Jadi kita harus cepet. Bikin ulah gimana? Aku nggak tahu. Kita harus cepet ke sana deh. Gini aja. Enggak gini, Biwati sama ini Joko aja, Jok ya. Ya kita langsung buru-buru sana ya, Biwati ya. Ya jagain Jok ya. Ya kita langsung udah sana buru-buruan yuk. Ayo masuk sana yuk. Yuk buru-buru. Ayo masuk buru-buru. Buru-buru kita datang ke tempat adiknya Adel di situ dan di situ ada temennya yang namanya Anto yang tadi nelpon klien kita. Di mana, Pak? Itu adik aku mana Farel? Mana Farel? Astagfirullahaladzim. Adiknya di situ diserang, didorong, digebukin sama makam. Maafin adik saya. Ada apanya? Maling. Kenapa, Pak? Hah? Ambil motor. Ini motornya ada, ini motornya nih. Motor siapa ini? Ini motornya ada ini. Iya, ini motor PRT, Pak. Tadi mau diambil motor ini. Kamu ngambil motor ya? Maaf, Kak. Aku ketahuan. Udah, Bang, udah. Main tuh tadi sini tuh. Udah Pak. Ini kan ada Bapak ketuanya di sini. Iya. Ya tolong ditenangin Pak, warganya Pak ya. Udah. Ini kan dirasakan baik-baik ini. Adel juga malu di situ punya adiknya seperti itu kondisinya. Adel juga kasihan di sisi lain adiknya digebukin sama Hasan di situ. Sebenarnya aku butuh uang, Kak. Buat apa? Kamu ngapain maling motor? Buat beli barang, Kak, buat Adek, kamu tuh udah berkali-kali direhab. Kenapa kamu kayak gitu? Kita break pencarian ya. Sampai nunggu kabar lagi dari Adel 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kemudian. Ya, kemudian Adel bilang mau melanjutkan pencarian. Jadi sekarang kita mau cari ibu aku karena aku rasa dia pasti tahu Bija itu kenapa dan gimana, Kak. Dia bilang dia mau ke tempat bengkel ibunya. Sekaligus dia mau ngomong sama ibunya tentang masalahnya Bija. Kalau saya ya, itu mama kamu. Iya itu ibu aku deh. Itu sama adik kamu. Bukan. Aku nggak kenal itu siapa, Kak. Kenapa? Aku mau tanya ibu aku. Itu pegang tangan. Mama, ini siapa? Adel, ini apa-apaan ini? Maksud kamu apaan beginian, Adel? Mama tuh bikin malu, tau nggak? Ini siapa? Di situ kita ngelihat ibunya gandengan tangan sama seorang cowok masih muda.
Ini dia siapa? Maksudnya apaan ini? Acara-acara apa ini, Mas? Mas, tolong ya, Mas. Jangan maluin keluarga ya, Mas. Enggak. Mama. Saya nggak terima. Adel, sini sebentar. Enggak, Mama. Mama tuh bikin malu tau gak? Mama harusnya ngurusin Farel. Farel tuh bolak-balik masuk panti rehab gara-gara Mama. Ngapain ngurusin anak gitu? Itu bukan urusan kamu, nah. Kamu masih kecil. Kamu nggak ngerti apa-apa. Mama juga bohong sama aku. Aku udah tahu dari Bu Wati. Bija itu bukannya berhenti kerja. Udah, Mama yang usir kan? bukan keluarga kami, Mas. Maaf, Mas. Ya, Pak, kita nggak akan kayak gitu sama keluarga. Mama terus tahu, lu jadi cowok yang tahu diri dong. Lu cuma mau morotin nyokap gua doang kan? Hah? Tujuan lu apa? Alah bohong, Kak. Masa cowok Kamu kayak masih gini? kecil, kamu nggak tahu apa-apa. Tolong ya, Mas. Ini urusan keluarga Iya, saya. saya tahu tante. Coba tante. Udah cukup aja. Tante, tolong Bija kasih jawaban dulu dong. diorang. Ya di situ kita nggak dapat informasi apa-apa. Ibunya Adel, ya, Ibu Susan tetap sama bro. Dia bangga jalan sama dia bangga pacar. Udah cukup ya. Cukup, tunggu ya. Mama. Halo. Iya, aku Adel. Farel adik aku kenapa? Kenapa? Ya udah aku ke panti sekarang deh. Oke. Masa namanya nggak mau ngomong sama anaknya sendiri, kenapa sih? Coba lu belain lu. Jelasan anaknya sedikit. Kenapa? Aku dapat telepon dari panti rehab. Aku nggak tahu kenapa. Tapi kayak kita harus ke panti rehab. Ini Farel kenapa? Aku nggak tahu. Kita harus ke panti rehab. Ayo Pak. Ayo. Belum selesai. Ada lagi ya udah. Klien kita Adel panik lagi, abis ketemu sama ibunya, ribut sama ibunya, diusir sama ibunya. Sekarang dia lari-lari di situ, minta temenin kita ketemu sama adiknya. Buru-buru kita datang ke tempat panti rehab itu. Iya Pak, datang aja langsung Pak. Aku juga nggak tahu, makanya aku mau cek. Aku udah nggak tahu lagi nih adik aku kenapa. Ini siapa dia? Iya Pak, kenapa? Cepat teh, adanya teh, cepat. Iya, oke. Di mana Pak? Sini. Hah? Cepat. Begitu sampai ke tempat panti rehab itu, kita ngeliat di situ kondisinya Farel marah-marah, dipegangin 2 orang di situ, dia teriak sekenceng-kencengnya, dia berontak di situ, dia ngamuk di situ. Kenapa ini ya? Ya ampun, Farel. Ini kenapa adik aku kenapa? Kenapa ini? Farel. Aku mau pulang, Kak. Farel. Aku nggak mau di sini, Kak. Aku mau di Kenapa sini, lagi Kak. marah-marah kenapa Pak? Pengen pulang dia, Pengen Pak. pulang dia. Pengen pulang? Iya, pengen pulang dia. Namanya orang baru belajar ya, supaya terbebas dari narkoba. Namanya orang yang baru benar-benar berniat untuk bersih. Itu nggak gampang, itu susah. Perlu pengorbanan, perlu waktu, perlu tenaga. Tapi ini yang terjadi. Kamu harus sembuh. Nggak mau di sini, Kak. Farel, apa? Farel. Nggak mau. Farel nggak mau di sini, Kak. Farel nggak mau di sini, Kak. Farel nggak mau di sini. Aku mau pulang, Kak. Iya, sini. Aku mau pulang. Dek, dengar Aku mau kakak. Sini pulang. tenang dulu, Farel. Kakaknya di situ berusaha ngasih tahu sampai nangis di situ. Udah, adik tinggal di sini, adik supaya kamu nggak ketagihan obat, supaya kamu nggak kena narkoba, supaya kamu jadi orang yang baik. Farel dengerin kakak. Farel, kamu tuh nggak pernah sendiri di sini ya. Kakak pasti selalu ada di sini buat kamu, tapi kamu harus sembuh. Farel butuh mama, Kak. Mama kemana, Kak? Mama udah nggak peduli lagi sama Farel. Farel pengen dipeluk sama mama. Farel nggak usah lagi ngomongin mama kayak gitu. Farel tuh sekarang ada kakak. Farel butuh mama, Kak. Farel pengen pulang. Iya Farel Farel nggak mau di sini. Kakak ngerti
Kamu pasti bakal pulang. Tapi kamu harus sembuh. Ngerti? Iya. Kamu sayang kakak. Ya. Sayang kakak. Janji sama kakak sembuh ya. Iya kak, Janji. harus janji kak. Ada pendekatan batin di situ sama Farel. Farel pun akhirnya nurut di situ. Terus ditanya sama Adel, di mana Bi Ijah sekarang? Farel tahu nggak di mana Bi Ijah? Farel tahu di mana Bi Ijah. Kakak tanya lagi sama Pak Wardiman. Siapa itu? Wardiman itu mantan tukang kebun kita kak. Kerja dia nambang pasir di daerah Babakan Madang. Babakan Madang. Iya. Pak siapa namanya tadi? Pak Wardiman ya? Tukang kebun kan? Masih ingat mukanya nggak? Iya, aku masih ingat. Masih ingat ya? Dapat informasi tentang Pak Wardiman bekerja sebagai penambang pasir di daerah Sukabumi juga. Kita menuju ke sana. Pak, saya titip adik saya. Iya. Ya Pak ya? Ya, nanti kalau ada apa-apa kontak kita lagi Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak. Sampai tempat penambangan pasir di situ kita cari di pesisir, kita cari di ujung kali sampai ujung lagi, tanya satu persatu dan akhirnya kata tim di sini di kali-kali silat kali ini. Iya. Itu coba tanya orang itu. Orang tuh. Itu Pak Wardiman. Buru kita turun ke kali tersebut, datanya sama Pak Wardiman. Pak, permisi Pak. Pak Wardiman. Permisi Pak. Bener nih Pak Wardiman. Oh iya Mas, ada apa Mas? Kita kasih tahu kalau ini yang namanya Adel. Pengen ketemu sama Pak Wardiman. Pak Wardiman masih inget kan? Begitu menyebut nama Adel, Pak Wardiman langsung inget. Dia langsung nyapa yang namanya Adel. Dia langsung tunduk sama yang namanya Adel. Tapi ternyata Bapak masih inget kan sama Adel? Masih ada ya. Nama Adelnya siapa Pak? Pak Wardiman. Bapak kerja dulu. Ngapain sih Pak ngurusin kayak ini? Pergi. Oh, ini siapa, Pak? Pak dia udah ngurus keluarga kita Pak. Udah rusak rumah kita udah ya Pak. Pak, sebentar. Pak. Pak Wardiman, tunggu Pak. Sebentar. Ini datang ke sini kita mau menjelasin sebentar, Mas. Jangan emosi dulu dong. Udah deh. Udah pergi sana udah. Pak, Ngapain sih Pak ngurusin orang kayak gini? Bapak ditinggalin ibu tuh gara-gara dia Pak. Dan dia juga rusakin rumah kita Pak. Jadi ngapain Bapak ngurusin dia lagi? Adik dengar dulu penjelasannya dong. Ini kita datang ke sini nggak mau cari ribut. Ya, kita mau udahlah. Dia ini udah ngerusakin rumah kita, udah ngancurin keluarga kita. Ini juga nih apa-apanya ada Pak. Anaknya Pak Wardiman ini sudah sakit hati sama keluarganya Adel. Terutama ya, masalah Pak Wardiman yang dipecat secara tiba-tiba tanpa alasan, tanpa sebab. Enggak. Bapak tolong jelasin dong. Ini kan Adel nggak tahu apa-apa, Pak. Beda. Ini sebenarnya mamahnya, bukan Adelnya. Pak, aku nggak ngerti sebenarnya tuh ada apa. Dia marah-marah, terus sekarang Bapak bilang karena mama aku. Ini tuh kenapa Udah deh, sebenarnya? jangan pura-pura nggak tahu. Coba jelasin dulu deh, kenapa dia ngerusak rumah kamu, kenapa? Dia bikin mama kamu pergi, kenapa? Jadi begini, Neng. Saya sudah mengabdi sama orang tua kamu itu sudah belasan tahun. Tiba-tiba saya dipecat. Saya juga nggak tahu apa kesalahan saya. Coba Mbak tanya saja sama Ibu Susan. Saya dulu pernah ngasih tumpangan Bi Ijah nginep di rumah saya. Tapi ternyata Bi Ijah ini dicari-cari sama premannya Bu Susan.
Kenapa? Kenapa? Kok Bapak bisa dipecat? Hanya Mama Neng yang tahu semua. Gak mungkin. Bapak kenapa nggak bisa jelasin aja sekarang di sini ke aku gitu loh? Kenapa? Ini kalau ditutup-tutupin terus, tidak akan selesai masalahnya, Pak. Kita nggak akan pernah tahu. Ini kita di sini tujuannya mau ngebantuin, Pak. Iya, biar Adel juga tahu apa masalahnya. Dulu juga, waktu Bi Ijah tinggal sama saya. Sebentar, Pak. Bija pernah tinggal sama Bapak? Berarti Bapak tahu Bi Ijah di mana? Dia tinggal di rumah saya. Mama datang dengan preman-preman. Dia tuduh saya ngumpetin Bi Ijah. Saya dituduh maling hingga warga membakar rumah saya. Dia ketakutan, dia nggak bisa bantu apa-apa. Coba tanya aja sama Bu Susan. Bu Susan tahu semuanya. Masa sih, Pak? Masa setega Hanya itu, Mama Pak? dia yang tahu semuanya. Ya, cukup ya. Pak, Saya tolongin mohon. kita juga, Pak. Tolong, muka saya jangan tampakkan di TV ya. Cukup sudah penderitaan saya. Terima kasih. Pak Adel minta tolong banget, Bapak kasih tahu Pak. Berarti benar-benar trauma Pak Wardiman ini. Benar-benar ketakutan Pak Wardiman ini. Akhirnya kita menuju ke tempatnya Bu Susan. Nah, klien kita coba ngecek dulu ibunya di mana posisinya. Yang menyebabkan Bija kabur sampai Bija dicari-cari sampai rumahnya dibakar ini bukan masalah sembarangan loh. Ya udah coba aku cari tahu mama aku ada di mana, terus kita tanya langsung sama ibu aku aja kali ya Kak. Ya. Aku udah capek, aku udah bingung juga mau mesti kayak gimana. Iya, kamu tenang, kamu tenang. Coba kamu telepon mama kamu, tanya yang baik-baik deh. Aku coba telepon sama temen mama aku aja ya. Soalnya kalau aku tanya mama aku pasti mama aku juga dia nggak akan mau jawab dia ada di mana. Halo, Tante Linda ya? Tante tahu nggak mama di mana? Iya, lagi sama Tante Mary. Tante Mary yang punya toko emas itu kan? Ya udah. Iya aku tahu rumahnya Tante Mary di mana. Oke, makasih ya Tante ya. Katanya mama lagi ada di rumah Tante Mary. Rumah Tante Mary? Ya aku tahu kok rumahnya Tante Mary. Ya udah kita ke sana. Datain sama mama kamu ya. Iya. Ayo, buruan teman. Dan ternyata kita ketemu sama Ibu Susan langsung, ibunya Adel. Kaget di situ. Kita lagi-lagi sama laki-laki berondong yang sama, coba. Nanti coba tanya baik-baik sama mama kamu ya, supaya nggak ribut kayak kemarin Kak. lagi. Kak itu kan bener kan itu ibu aku. Tante sebentar Tante, ini mau ngomong sebentar, bisa nggak perlu waktu Ma. sebentar, Tante? Mama, Sebentar udah. Mama udah deh, Mama nggak usah bohongin Adel lagi ya. Adel udah tahu kenapa Mama pecat Pak Wardiman sama Bija. Ngapain lagi kamu kesini? Udah Mama nggak usah bohong lagi deh sama Adel. Udah terus terang aja sekarang. Mama nggak tahu diuntung, fasilitas sudah dikasih, semua udah enak dari Mama. Mama tuh harusnya ngurusin anak, bukannya kumpul-kumpul kayak gini, tau nggak Mama? Cukup Adel, tolong Mas ya, ini apa-apa. Bu Susan ini nggak bisa dikasih tahu. Dia tetap pergi sama berondongnya, ditarik itu berondongnya, dibawa masuk ke dalam mobil. Dia nggak peduli sama semuanya, dia nggak malu sama semuanya. Gue berusaha untuk menyadarkan dia, berusaha untuk ngasih pengertian dia, nggak bisa. Tante sebentar ngomong Tante. Ya Adel, cukup ya. Sudah cukup, ini Tante, apa-apa sebentar Mas, ngomong. tolong Mas. Ya Allah, Ini Mama. privasi Ini keluarga kan saya. anaknya, Tante, kamu sebentar kasihan loh Tante. Tolong. Dia berusaha untuk nyari Tante. Tolong ya Mas, hormat, ini Ini kan privasi sama keluarga keluarga saya. kan sebenarnya bisa baik-baik Tante. Sebentar aja Tante, Tante sebentar ngomong sebentar. Tante sebentar aja. Adel, kamu apa-apaan ini? Kasih kesempatan saya untuk ngomong, Tante. Mau apa lagi sekarang? Ini kan anaknya, Tante. Coba dong. Mama, Adel minta supaya Mama gak usah bohongin Adel lagi. Mama coba. Udah cukup. Ini masalah Kamu saya, itu saya anak yang gak tahu diuntung. Sudah deh Mas, tolong Mas. Tolong ya Mas, hormati privasi keluarga saya. Udah cukup. Tante gak pernah juga. Maaf. Mama gak pernah tahu. Sudah. Tante Bija Ini gimana? Mas, udah. Mama,
Biar ibunya sih, ha? Biar ibunya nyelesaikan sendiri. Ya, ini biar keluarga nyelesain. Emang kenapa tangan saya? Hah? Udah cukup. Emang kenapa tangan saya? Hah? Kenapa tangan saya? Mama kasih tahu Adel. Ngerti gua. Emang kenapa? Dia kan ini masalah kelas. Ini bukan urusan Mas ya. Ini bukan urusan Mas. Masalah apa? Ada masalah apa? Ini kan masalah keluarga yang dicampur. Cukup. Kenapa? Masalah apa? Mama, Maaf ya. Sudah ada cukup. Tante, sebentar aja, Tante. Sebentar, Tante. Mama. Kasihan. Tante sebut. Ma kasih tahu aku Bija di mana, Mama. Ma Bija di mana, Mama? Gue bilang sama tim, udah kejar mobil itu, kejar, kita harus ikutin mobil itu, jangan sampai lepas deh pandangan kita. Kejar, bisa nggak ada mobil nggak? Ha? Coba dong kejar dong, masuk kejar dong. Pergi nanti aja, cepat. Bisa mobil kejar. Lati menyiapkan mobil, kita kejar mobil itu, kita intai, sengaja kita pengen tahu dia pergi kemana. Akhirnya dia menuju ke suatu tempat. Itu beneran mama sama Mobilnya. itu ngapain coba mama kayak gitu? Itu ngapain? Siapa itu yang datang? Siapa itu yang datang? Pas dia berhenti di sebuah rumah, dia mau masuk ke dalam rumah itu, ternyata Mama berantem sama siapa ya? Coba aku pengen lihat mama aku deh. Ayo. Kayak begini kamu. Jangan perlu. Kamu pergi dari sini. Pergi. Kayak begini modelnya. Kamu ada kamu ya. Aku nggak. Mama. Diam. Kamu perempuan nggak. Kamu yang mikir, ini kayak udah yakin. Udah ada, udah. Punya apa dia? Kamu bukan aku kan? Kamu nggak mau tahu? Ma, udah Ma, nggak usah belain cowok kayak gini. Kamu pilih dia. Pergi kalau mau sama dia. kenapa mereka nekat semuanya melakukan itu? Coba kenapa? Kamu pilih aku. Apa ini? Enggak, Ma. Kamu tuh kan tadi. Kamu dengar kan dia pilih saya? Dengar nggak? Kamu. Sekarang kamu pilih. Aku sama dia. Kalau kamu ngapain kamu diri hari sini? Kamu dengar sendiri kan dia bilang apa? Dia pilih. Pergi kamu. Udah jahat sama kamu selama ini. Mama pasti ada pasti maafin Mama. Sebenarnya yang mengusirku Bija dan nomor Mimon itu Mama, nak. Astagfirullah, Mama. Karena Bija dan Bapak Diman lihat Mama sedang selingkuh. Mama takut, dia bilang Papa. Maafkan Mama ya, nak. Mama. Minta maaf, nak. Terus itu Adel memaafkan ibunya.
dia peluk ibunya dengan penuh kasih sayang. Ya, dia kasih pengertian Ibu Susan ya, supaya tidak mengulangin lagi, tetap peduli sama keluarga. Dan akhirnya di situ Ibu Susan dia mengakuin semuanya. Jadi mama tahu di mana Bi Ija. Aku kangen banget sama Bi Ija. Aku pengen banget ketemu sama Bi Ija. Mama, aku tuh sering mimpiin Bi Ija, Ma. Di mana Bi Ija? Sampai di tempatnya rumah Bi Ija. Di mana tempat tinggalnya, Ibu? Yang mana, Bi? Yang mana, Bu? Di mana tempat tinggalnya? Yang mana tempat tinggalnya? Hah? Astagfirullahaladzim. Itu tinggal di situ. Apapun terjadi, mama tetap saya ada. Ibu nggak bisa ikut, Bu. Ya udah mama ikut aja. Kenapa mama nggak ikut ketemu sama Bi Ija? Mama nggak bisa ikut ya. Mama cukup sampai di sini aja. Apapun terjadi, mama saya ada. Bu, Mama. Ibu. Lama kemudian mana ini? Makanya ini sepi Kita tuh, kakak coba juga nggak ada. tanya kanan kiri ada nggak? Gak ada, kamu tanya kemana, itu kanan kosong, kiri juga kosong. Di depan sana mungkin ada rumah kan? Bi Ija. Bi Ija. Ya Allah, Bi Ija. Bi Ija ngapain bawa-bawa termos kayak begini? Bi Ija sama ini jualan, Non. Bi, Adel mau nikah. Adel 5 bulan lagi mau nikah. Adel mau nikah sama Ardi. Dia laki-laki yang baik. Nanti Bibi harus datang ya ke nikahan Adel. Ya, Bener itu, Del. iya. Alhamdulillah, Del. Bi, Adel tuh kangen banget sama Bibi. Tiap malam Adel mimpiin Bibi. Adel cari Bibi kemana-mana. Gak ada yang tahu Bibi di mana karena ngasih tahu Adel Bibi kemana. Gak taunya Bibi tinggal di sini. Bi, ini kan deket banget sama rumah Adel. Bibi kenapa nggak pernah datang ke rumah? Hah? Bibi nggak kangen sama Adel. Bibi kangen, Del. Benar, Bibi kangen. Ibu jualan di sekitar rumah Adel. Makanya tiap hari ibu lihat Adel. Terus kenapa ibu nggak masuk ke rumah? Ibu udah ikhlas. Ibu udah ikhlas, Non. Klien kita Adel kaget, dia shock di situ. Maksud Bija apa? Apa ini maksudnya? Bibi ikhlas apa sih, Bi? Bibi ikhlas. Bibi ikhlas, Non. Kalau emang cuma sama ini dianggap sebagai pengasuh Non. Apa sih? Bi Ija tuh ngomong apa sih? Nggak ngerti Adel tuh. Maksudnya apa sih Bibi ngomong kayak gitu? Bibi ikhlas, Non. Bibi ikhlas. Sebenarnya, Non. Jujur, Non. Bibi ibu kandungan Non Adel. Maksudnya apa, Bi? Maksudnya apa? Adel nggak ngerti. Jujur, Non. Dulu, Mama sama Papa Adel belum bisa punya anak. Bibi saat itu hamil, Non. Papa Adel gak bertanggung jawab, Non. Papa sama Mama Non adopsi Non. Dia baik banget sama Bibi, Non. Ibu Ija nggak bisa apa-apa. Begitu anaknya dititipkan, dia cuma bisa melihat, dia cuma bisa memperhatikan, ya. Ya tidak boleh dia ngomong apa-apa. Ya, sampai Ibu Ija diusir, dia masih mengawasin anaknya, dia masih mengawasin Adel walaupun dia.
bisa berkumpul semuanya ya, tanpa adanya iri dan dengki di sini.